tahu nggak sih? Orang-orang tuh paling hobi oversharing. Perhatiin nggak? Di Instagram, di TikTok, nggak pernah berhenti sharing selfie, sharing apalagi sih, semua segala tentang hidupnya di sharing. Iya emang, ini malah lagi lihat, ini malah lagi buka Facebook. Kan kalau mama kan mainannya Facebook kan, karena sekarang kan mainan TikTok kan, Instagram. Mama juga punya Instagram sih. Ini semua emang nih. Aku lagi lihat dari mulai makan apa, ya, siap ke restoran, kemana, ngapain. Selfie-selfie-nya tapi paling banyak. Selfie. Kalau yang selfie yang anak muda. Kalau mama tuh kebanyakan sih problem ya, curhat gitu kan. Curhat problem itu oversharing juga. Iyalah kan. Kenapa sih mau orang lain tahu problem kita? Iya nggak sih? Gitu. Jadi kalau menurut mama nih sekarang nih orang jadi udah apa ya? Udah urat malunya tuh udah berkurang gitu kan? Gimana? Urat malu. Tahu nggak sih urat malu? Enggak, in English coba dong, aku bingung. Urat malu bahasa Inggrisnya apa ya? Nggak ada. Kayak shame gitu, shame, embarrassment. Iya, artinya gini deh, nilai-nilai kan semua orang punya nilai nih. Ya, dia artinya gini, ada yang dia harus jaga gitu, hanya ada batasannya. Ini ada yang melampau gitu kan, keluar gitu kan. Dan sekarang tuh udah boundary-nya tuh, boundary-nya, batasannya tuh udah nggak jelas gitu loh. Mau yang emak-emaknya, mau yang anak mudanya, kayaknya udah semua tuh mesti ditulis status, semua mesti status kan. Lagi kesini nih, lagi gini. Kadang-kadang lagi berantem nih sama Pak Su, tau nggak Pak Su? Boyfriendnya? Bukan, Pak Su itu Pak Suami. Kalau boyfriend, kalau masalah boyfriend itu juga ada. Mama pernah baca nih. Jadi si perempuan lagi berantem nih sama laki-laki kan. Si perempuan nulis status kan. Tapi bawanya Ustadz sih gitu kan. Menurut Ustadz ini gitu kan, engkau tidak benar-benar mencintai pasanganmu kalau engkau begini-begini. Nanti si laki balas nih pasang statusnya. Jadi, ya lu kenapa nggak duduk berdua sih gitu kan, bahas gitu kan. Tapi kenapa sih? What do you think? Like, because kan kalau buka contohnya nih ya, my students, nggak usah disebut namanya siapa. Iya, tapi emang sering banget selalu oversharing. Jadi kayak harusnya tuh masalahnya kecil, tapi karena di sharing di online, akhirnya dia jadi kebawa sampai real life gitu. Karena kamu ngapain di sharing di sini? Kenapa sampai gini? Akhirnya berantem beneran gitu. Padahal tadinya kan dia cuma nge-express opinion aja gitu loh, harusnya di online kan. Tapi kira-kira kenapa sih orang kayak gitu? Kenapa sih kalau kayak contoh ya, aku tuh nggak pernah sharing di social media, posting di Instagram aja setahun sekali itu udah bagus gitu. Jadi I cannot relate kenapa orang-orang bisa ngepost sampai sesering itu. Kalau buka Instagram story sampai titik saking kebanyakan gitu. Jadi Mama juga pernah nyariin gini ya, nggak ada salahnya mau sharing. Tapi alangkah indahnya gitu kan, kalau kita sharing sesuatu itu bisa menginspirasi orang. Misalnya kamu no problem mau sharing foto nih, mau ngepost foto. Ini tapi foto yang ketika kamu lagi berkegiatan apa, misalnya lagi main basket, lagi main ini kan orang jadi tertarik. Atau mungkin ini menang ini kan, juara ini misalnya. Mungkin orang bagi sebagai orang sombong, enggak juga gitu. Mungkin itu malah menginspirasi orang. Ketimbang cuman gini gitu kan yang enggak ada gunanya. Enggak sih sebenarnya mungkin kalau sekali-sekala boleh lah gitu ya. Tapi kalau every day, apalagi sehari bisa 5-7 kali, ya buat apaan juga gitu kan. Makanya kan tadi aku tanya kira-kira what is the thinking process sampai bisa kayaknya harus di-share itu. Kalau contohnya gini deh. Instagram post, kan orang nge-post. Mungkin yang dicari adalah likes atau comment, ya kan. Tapi kalau yang sampai terlalu sering, orang yang nge-like juga bosen kali. Ngelihat dia lagi, terus udah nggak bakal di-like lagi, ya kan. Nanti efeknya adalah yang si nge-share ini, loh kok yang ini like-nya kurang, akhirnya dia nge-post lagi. Mungkin yang kemarin kurang bagus, akhirnya dicari lagi. Jadi makin banyak gitu kan. Sebenarnya pikirannya udah korup sih gitu. Gini, kalau artis mungkin ya, artis tapi kalau dia ya masyarakat umum sebenarnya nggak tahu apa yang dicari. Mau dibilang pengakuan dari siapa gitu kan? Kan kalau dia mau diakui, do something gitu kan, berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan pengakuan. Terus kalau mau dibilang bahwa dia mungkin nggak punya teman di dunia nyata, ya nggak juga sih kali ya. Ya kalaupun dia nggak punya teman ya cari gitu kan. Apa sebenarnya kalau menurut kamu gimana? Apa orang-orang itu memang orang-orang yang introvert yang begitu? Enggak juga kan? Enggak juga. Tapi kan ada. Aku pernah baca research tentang dopamin. Kan dopamin itu datang dari kayak gratification, ya kan. Jadi orang kalau dia ngeliat, banyak orang yang like, terus dia senang gitu kan. Dopamin. Jadi mungkin itu yang dicari dari oversharing, dari dopamin. Padahal sebenarnya, kalau in my opinion ya, nggak tahu dari scientificnya betul atau enggak. Tapi kan kalau dari kebanyakan dopamin itu malahan
number one bakal jadi addiction karena dicari-cari terus, dan lama-lama jadi udah nggak efektif lagi, kayak like a drug, you know, basically kayak drugs. Dopamin itu bukan kalau makan coklat juga bikin kita relax, itu lain ya? Kalau coklat mengandung apa sih? Ada kan kayaknya dopamin biasanya datang dari gratification. Kalau nggak salah coklat juga sih, tapi kalau talking scientifically ada beberapa ya, ada serotonin, dopamin, oksitosin, ada banyak type-typenya. Aku kurang hafal juga. Tapi kalau yang related to social media itu biasanya sih dari dopamin hit. Tapi gini, kalau menurut Mama nih sebenarnya sekarang kan tadi saya bilang boundary udah kurang. Kenapa boundary kurang? Karena mungkin di keluarga sendiri itu udah apa ya? Udah masing-masing cuek, masing-masing cuek. Nggak sadar nggak sih? Jadi nggak semua orang itu mungkin ya, nggak semua orang punya mama seperti Mama gitu. Nggak bukan, maksudnya nggak gini, komunikasinya kurang gitu kan, dan ada pembiaran kan. Bisa gini, contohnya gini, misalnya Mama nih, kamu atau adik kamu gitu kan, yang sharing-sharing kayak gitu kan, mungkin makan apa tuh, kenapa sih gitu kan, kenapa gitu, kenapa nggak curhat sama Mama, kenapa curhat di Facebook gitu kan, tapi kan nggak semua orang tua kayak gitu, jadi terjadilah pembiaran itu, nah akhirnya kan keasikan tuh. Nah begitu pula gitu si emak nih gitu, si ibu gitu kan, kalau si ibu-ibu yang sharing-sharing lagi banget, anaknya mungkin nggak bilang, Mama kok gitu sih, kan malu kan gitu kan, nggak ada, sehingga ini berlanjut dan melebar, mungkin begitu kali ya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau I don't know ya. Again, I'm not a scientist, I'm not a social researcher. Tapi kalau aku ngelihatnya oversharing itu kebanyakan negatifnya dibandingin positif. I cannot think of a positive side to oversharing, karena kan number one dia semua masalahnya diketahui sama orang. Betul. Terus yang kedua itu kan privacy juga, you know. Iya betul. So contohnya gini deh, ingat nggak Kim Kardashian? Kan waktu dia di Paris, and then dia share di social media about I'm in Paris, blah 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 blah. Akhirnya kan orang yang jahat, yang niatnya nggak baik itu malahan tahu dia di sini nih, karena ingat kan yang dia dirampok itu. So like oversharing, especially in social media yang udah ada location dan sebagainya itu dangerous banget. Emang betul. Iya, semua sebenarnya ya seperti yang bilang itu. Jadi rasa malu udah nggak ada, butuh pengakuan, dan yang tanpa disadari yang membahayakan diri sendiri. Makanya kan banyak stalker kan yang ngikutin, atau mungkin orang yang DM yang kurang ajar kan. Banyak banget yang kurang ajar. Kita nggak ngapa-ngapain aja di DM macam-macam, apalagi kita macam-macam. Bener-bener. Gitu kan. Gitu. Lagian kalau for me ya, kalau aku sih nge-share selfie atau whatever itu jarang banget. Jarang, kecuali kalau emang lagi ada kegiatan kayak Mama bilang. Jadi for me, kalau untuk social media itu untuk kita sharing kegiatan atau pencapaian yang kita dapat, bukan kita lagi makan terus di videoin itu. I mean kecuali kalau karirnya jadi mukbang YouTuber. Tapi kalau untuk orang-orang biasa kayak kita, like I don't know, kalau kita jalan-jalan maybe like share 1-2 foto atau mungkin 3-4-5. Pokoknya intinya kalau kita share bisa menjadi inspirasi buat orang lain, memotivasi orang lain, memberi pengetahuan orang lain, oke, sharing gitu kan. Tapi kalau cuma buat show off, dan keseringannya yang show off itu juga nggak real, karena kan semuanya diatur untuk biar social media feed-nya bagus, ya kan? Jadi gimana nih kira-kira alternatifnya supaya nggak overshare? Harusnya kita ngapain? Kayaknya mesti banyak-banyak ngobrolan kayak kita kali ya. Jadi gini, kamu ngomong misalnya gini, kamu ngomong sama murid kamu, nggak mau ngomong sama anak-anak. Jadi kita ya harus memberikan apa ya? Ya masukkanlah ke orang lain gitu. Karena udah keterlaluan kali ya. Agak sih. Kalau for me, aku tuh jarang banget buka social media. Suka terlambat lah ngelihat tren, kayak orang lain ngepostnya 2 hari yang lalu, aku baru nge-like sekarang. Kamu up to date ya? Iya, aku nggak up to date. Payah juga kamu. Kan Mama lebih sering buka Facebook dibandingkan aku buka Instagram. Iya, gitu. betul. Nah, tapi mungkin itu jadi benefit for me karena dengan kesibukan yang aku punya, nggak ada waktu untuk oversharing di social media gitu loh. Jadinya mungkin alternatif dari constant posting, ya gitu, cari kegiatan. Cari kesibukan. Iya, bener. Betul. Cari kesibukan. Iya, betul. Kalau kita ada kerjaan ya, nggak ada waktu untuk mikirin hari ini ngepost apa. Kecuali kalau kerjaannya sebagai social media manager. Iya, tapi beda lagi. Nah, kalau untuk orang biasa kayak kan ya, ngajar, baca buku, even nonton TV, nggak perlu di-share gitu. Jadi sebenarnya kehidupan zaman Mama muda dulu lebih sehat sih. Iya nggak sih? Tergantung siapa yang ditanya sih. Iya loh, lebih sehat deh. Kecil dulu nggak ada wifi. Iya justru itu. Kayaknya kadang-kadang, contohnya kayak gini loh. Orang sekarang kan mager kan? Iya. Orang zaman dulu kan bergerak. Iya kan? Jadi menurut kamu gimana?
Ya, menurut aku kesimpulannya adalah untuk menghindari oversharing itu kita harus cari kegiatan dan sharing itu harus mindful. Harus ada kenapa nih sharing, tujuannya apa, gitu kan, supaya nggak oversharing dan supaya terkontrol gitulah internet social media usage-nya, gitu. Oke. Dan itu berlaku untuk semua kan? Iya, even termasuk emak-emak iya. gitu kan? Iya udah, benar. oke. Oke, kalau gitu nanti next time kita bahas topik lagi. Oke, siap. Thank you for sharing, Ma. Kang.